Tarik Ambarita dengan NIM A1J221004. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari penyimpangan sosial itu. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya terdapat aturan atau norma yang harus kita patuhi atau kita bisa menjaga ketentraman serta kedamaian bersama. Namun seringkali juga kita melihat bahwa banyak orang-orang yang bertindak di luar norma yang ada dan menyebabkan kegaduhan dan kerugian bagi pihak lain. Fenomena atau gejala sosial yang sering terjadi ini dianggap merupakan sebuah perilaku menyimpang atau yang kita kenal dengan penyimpangan sosial, di mana orang yang melanggar norma tersebut seringkali sadar akan perbuatannya tersebut namun tetap melakukannya lagi karena ada beberapa hal penyebab. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang ini sadar atau tidak sadarnya pernah kita lakukan sendiri. Contohnya itu mungkin di mana anak-anak remaja pergi tawuran atau melakukan balapan liar di sebuah komplek gitu ya, sehingga mengganggu ketentraman para masyarakat di situ. Penyimpangan sosial ini dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit, tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat itu. Suatu perilaku itu bisa dianggap sebagai suatu penyimpangan sosial jika melanggar dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil dilakukan oleh seseorang terhadap kehendak masyarakat. Lalu penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan, dan tidak disepakati oleh aturan dan norma-norma yang ada. Lalu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan bahwa penyimpangan sosial adalah sebagai suatu tingkah laku, perbuatan maupun tanggapan individu kepada kelompok atau lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan norma dan juga hukum yang sudah ditetapkan. Lalu menurut Bruce J. Chohan juga menyatakan bahwa perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial merupakan setiap perilaku seseorang atau individu sebagai bentuk atau hasil ketidakpuasan, ketidakberhasilan dalam menyesuaikan dirinya dengan norma atau peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat atau di dalam lingkungan mereka tersebut. Mungkin untuk arti atau pengertian dari penyimpangan sosial itu hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM A1J221009. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bentuk dan contoh penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dibagi menjadi dua, berdasarkan sifat dan juga perilaku. Yang pertama yaitu ada penyimpangan berdasarkan sifat, yang mana penyimpangan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif adalah sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial, karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif, ide-ide yang dibuat juga kreatif, serta memperkaya wawasan masyarakat. Penyimpangan ini juga terarah pada nilai yang ingin dicapai bersama atau kepentingan sosial, dan seringkali dianggap sesuatu yang ideal dalam masyarakat. Penyimpangan positif ini juga biasanya akan diterima, karena merupakan bentuk penyesuaian akan perkembangan zaman. Salah satu contohnya yaitu emansipasi wanita, di mana dengan berkembangnya zaman, seorang wanita dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan atau tergantung pada orang lain. Pada zaman dahulu, wanita digambarkan sebagai seorang yang bekerja di dapur atau mendampingi suami. Namun dengan zaman, stigma seperti itu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya yaitu penyimpangan negatif.
Penyimpangan ini adalah sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal buruk terjadi. Contohnya seperti pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan. Yang kedua yaitu penyimpangan berdasarkan perilaku. Penyimpangan ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu penyimpangan individual, yang kedua penyimpangan kelompok, dan yang ketiga penyimpangan campuran. Yang pertama, penyimpangan individual adalah sebuah perilaku menyimpang yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contohnya yaitu ketika seorang siswa di sekolah menyontek ketika mengerjakan ujian, baik itu kepada teman maupun membuat contekan pribadi. Yang kedua yaitu penyimpangan kelompok. Penyimpangan ini adalah sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan, dan biasanya didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Contohnya yaitu para siswa SMA atau sekolah menengah akhir secara bergerombolan mengadakan balapan motor liar yang mengganggu lalu lintas jalan raya. Yang terakhir yaitu penyimpangan campuran. Penyimpangan ini adalah sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contohnya, ketika seseorang yang memutuskan untuk bergabung ke organisasi atau kelompok ekstremis agama, sehingga pandangan individu sudah tertutup dengan nilai-nilai yang ditanam oleh organisasi tersebut, sehingga dapat merugikan orang lain ataupun kelompok agama yang berbeda dengannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Rafael Tridinanti dengan NIM A1J221033. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari penyimpangan sosial, yaitu pada bagian penyebab penyimpangan sosial. Adapun penyebab-penyebab penyimpangan sosial sebagai berikut. Yang pertama, perubahan nilai dan norma sosial. Semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai ataupun norma yang mereka miliki terlihat menjadi berbeda dari yang lain, dan seringkali dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang. Contohnya ialah dengan banyaknya orang-orang yang menyuarakan pendapat mereka terkait emansipasi wanita, tetapi ada saja beberapa kelompok yang tidak setuju dengan opini-opini tersebut, sehingga yang tadinya kelompok tersebut merupakan kaum mayoritas, dengan perubahan zaman yang ada, mereka menjadi kaum minoritas dan seringkali dianggap sebagai perilaku penyimpangan sosial. Penyebab yang kedua ialah sosialisasi yang tidak sempurna. Hal ini merupakan penyimpangan yang terjadi pada seseorang karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma yang baik dan benar. Seperti contohnya ialah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh kedua orang tuanya terkait hal mana yang baik dan hal mana yang harus dihindari. Disinilah keluarga sebagai agen sosialisasi utama yang sangat menentukan penilaian dari anak tersebut. Jadi, ketika anak tersebut tidak memiliki norma ataupun nilai yang dia pahami dengan baik, nilai-nilai perilaku menyimpang dapat diterimanya dengan mudah dan ditanamkan pada dirinya sendiri karena kurangnya edukasi mengenai hal tersebut. Penyebab yang ketiga ialah inovasi. Inovasi merupakan faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Suatu gagasan atau ide baru seperti teknologi modern dahulunya dianggap sebagai perilaku penyimpangan. Penyebabnya ialah banyaknya masyarakat yang belum bisa menerima dan menyesuaikan pada hal baru. Dan penyebab yang terakhir ialah gangguan mental. Gangguan mental sudah ada sejak lahir, sehingga beberapa orang menganggap abnormal.
Seseorang yang memiliki gangguan mental biasanya dimaklumi jika melakukan tindakan yang disebut atau termasuk tindakan yang menyimpang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM A1J221028. Telah dijelaskan tadi apa itu penyimpangan sosial dan juga bentuk dan contoh dari penyimpangan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari penyimpangan sosial tersebut. Yang pertama ada perubahan dan norma sosial. Semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai atau norma yang mereka miliki menjadi berbeda dari yang lain dan sering dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang. Contohnya adalah dengan semakin banyaknya orang-orang yang menyuarakan pendapat mereka mengenai emansipasi wanita, tetap ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan opini-opini tersebut. Sehingga yang tadinya kelompok tersebut merupakan mayoritas, dengan perubahan zaman yang ada, mereka menjadi minoritas dan dianggap sebagai penyimpangan sosial. Yang kedua ada sosialisasi yang tidak sempurna. Penyimpangan yang terjadi karena seorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma yang baik dan benar. Seperti pada contohnya adalah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya hal mana yang baik dan hal mana yang seharusnya dihindari, penilaian inilah yang anak tersebut jadi ketika anak tersebut tidak memiliki nilai atau norma yang dia pahami dengan baik, nilai-nilai menyimpang dapat dengan mudah ditanamkan ke diri anak tersebut karena kurang informasi mengenai hal tersebut. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Suatu gagasan atau ide yang baru seperti teknologi modern dahulu dianggap penyimpangan. Penyebabnya karena masyarakat belum menerima dan menyesuaikan hal yang baru. Yang keempat ada gangguan mental. Gangguan mental yang sudah ada sejak lahir sehingga beberapa orang menganggap abnormal. Seseorang yang memiliki gangguan mental biasanya dimaklumi jika bertindak menyimpang. Mungkin hanya itu penyebab dari penyimpangan sosial. Terima kasih.